Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri karena hal ini telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar yang gembira, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, saat ini Jepang sudah tidak lagi menguasai negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih, Bung. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang dan kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kita semua harus pergi ke Dian Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang kami bicarakan dengannya, Bu. Oh gitu, silakan masuk. Oh Mas, ada yang bisa dibantu? Siapa? Katanya para pemuda yang membicarakan kembali lagi. Baiklah, saya akan temui mereka. Wah, ada apa ini? Silakan duduk. Begini Bu, kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan. Dan maksud kami datang ke sini adalah agar secepatnya kemerdekaan Indonesia ini diproklamasikan, Bu. Secepatnya. Apa tidak kita tunggu saja anggota PPK lainnya? Bisa Bu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat? Bila kita senekat itu, Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia. Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPK lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan mencoba untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang, Bu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erlangga. Subarjo. Silakan duduk, Bu. Baik. Wah, ada apa ini, Bu? Kami ingin proklamasi Indonesia secepatnya Bu, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita meninggalin dulu ini secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia, Bu. Sebelum bangsa lain datang dan menguasai negara kita. Ya sudah,
Kami akan membicarakan hal ini. Besok silahkan kalian semua datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Kaum muda pun pergi meninggalkan kediaman Soekarno. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi, Bung? Mereka bilang bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dan mereka ingin kita memerdekakan Indonesia segera. Apa? Bukankah kita seharusnya adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Tapi mereka memaksa dan mereka ingin kita memerdekakan Indonesia segera. Lantas apa yang akan kita lakukan? Sedangkan kaum muda terus mendesak kita. Benarnya berita tersebut pun masih diragukan. Siapa tahu berita tersebut palsu. Jadi akan kita turuti kemauan mereka atau tidak, Bung? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, tepat tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua tidak mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Nah, bagus. Saya setuju dengan itu. Baiklah, bagaimana kalau kita... Sebentar, saya ambil barangan dulu. Para pemuda menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Jadi, gini Bung. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Bung Karni, ada apa, Bung? Jadi gini Bung, Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi kebaikanmu. kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini. bukankah Bung Karno telah bilang kalau masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang dan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang atas kemerdekaan kita sendiri. Kita masih terlalu dini untuk memerdekakan Indonesia. Bagaimana jika perkataan Jepang adalah hanya janji manis saja? Apa yang akan dilakukan? Dan selamanya Bu, kita harus menunggu janji-janji Jepang itu. Kita harus cepat-cepatkan proklamasi Indonesia secepatnya. Dan sekarang inilah saatnya. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, lepaskan mereka. Masa tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana bila kita bicarakan dengan baik-baik saja? Siapa itu? Ahmad Subarjo. Saudaraku, kita harus menang. Bagaimanapun ini untuk negara kita, nasib kita bersama. Siapa yang akan menjemput? Baiklah. Duduk, duduk. Baiklah, saya akan mempromosikan kemerdekaan Indonesia.
Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda saja? Dia orang Jepang, tinggal di Jakarta. Ya sudah, kita ke sana. Saya dengar juga, dia adalah perwira tinggi militer. Jadi keamanannya ini akan terjamin dan tempatnya strategis. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Baik, silakan. Ada apa dengan tuan-tuan datang kemari? Maaf mengganggu waktunya. Kedatangan kami di sini di mana kami didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini memang waktu yang sangat tepat. Gini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan untuk membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya silakan, mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Menurut saya, jika semuanya akan terlalu ramai, bagaimana dengan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo saja yang membuat naskah proklamasinya? Baiklah, kami bisa tunggu di sini. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti, tolong Anda ketik proklamasi ini. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi dibantu Baharudin Muhammadiyah beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Soekarno juga Muhammad Hatta. Bung, bagaimana jika bagian Jakarta diubah menjadi hari 17, bulan 8, dan tahun 5, dan mengatasnamakan bangsa Indonesia? Ide yang bagus tuh, Bung. Baik, akan saya tambahkan. Apakah ini naskah yang dibuang oleh Sayuti? Ternyata benar. Seharusnya saya simpan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Lalu akan dibacakan di mana? Lapangan keadaan di mana, Bu? Tidak, keadaan di sana tidak terjamin. Bagaimana di rumah saya? Setuju. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Latif dan Wikana tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Bu, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, karena itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya belum ada. Baiklah, saya akan minta tolong dengan istri saya untuk menjahitkan bendera yang sekarang. Tolong panggilkan istri saya. Baik Bu. Aku minta tolong sama kamu. Tolong jahitkan bendera kita. Aku hanya mempunyai kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buat saja bendera yang sederhana. Bagaimana kalau benderanya kita namakan sang-saka merah? Baiklah, kita akan menamakannya sang-saka merah. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Pada keesokan harinya, para kaum muda beserta Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengibarkan bendera di kediaman Soekarno diiringi pembacaan teks proklamasi. Dimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai lambang Bapak.
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku dari Pulau Jawa, dari Pulau Papua, Sumatera, hingga Nusa Tenggara. Kita berkumpul pada hari ini untuk memperingati hari kemerdekaan kita. Hari yang kita nanti-nantikan beratus-ratus tahun lamanya. Dan sekarang Allah telah memberikan kita kesempatan untuk memerdekakan diri kita tanpa bantuan sedikit pun. Maka dari itu, kita patut untuk merayakan hari ini. Dan untuk generasi-generasi selanjutnya, nyatakan dengan bangga bahwa kita merdeka! Merdeka!